Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan pada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta telah dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia. Tadi sidang isbat kita agak tertunda sebentar karena menunggu hasil laporan dari Aceh. Dan kita lanjut tadi setelah laporan dari Aceh masuk. Dan sebagaimana kita tahu, saudara-saudara sekalian, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN masuk dalam anggota MABIMS atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang pada tahun 2021 tahun lalu telah menyepakati kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman di 4 negara dan sudah sangat moderat. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita tutup konferensi pers ini, saya akan kemungkinan berbeda adalah Syawal dan Zulhijjah. Nah, kenapa berbeda? Karena menurut kriteria MABIM, tinggi bulan sekurang-kurangnya 3 derajat dan elongasi yaitu jarak bulan dan matahari itu 6,4 derajat. Nah, itu belum terpenuhi untuk dapat dilihat. Itu kriteria MABIM untuk hilal dapat dilihat. Kalau kriteria itu belum terpenuhi, berarti tidak dapat dilihat. Karena belum dapat dilihat, maka menurut kriteria MABIM keesokan harinya belum terpenuhi syarat untuk memasuki bulan baru. Sedangkan menurut kriteria wujudul hilal yang tidak berpatokan kepada penampakan, yaitu tidak terlihat dan terlihatnya, maka keesokan harinya sudah masuk bulan baru, yaitu untuk 1 Syawal itu 21 April 2023. Nah, jadi itu Jadi jangan karena berbeda Idul Fitri lalu kami dianggap tidak ikut ulil amri. Nah, kenapa tidak ikut? Nah, begini, soal penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah dalam pandangan keagamaan kami, dan saya yakin dalam pandangan keagamaan pada umum, itu wilayah ijtihad yang seluruh muslim atau golongan muslim bahkan negara belum bisa bersepakat soal metode. Nah, gitu. Nah, di saat seperti ini mestinya negara itu netral. Karena ini soal ijtihad. Coba nanti kalau soal madhab, nah, imam madhab yang muktabar ada berapa, Mbak, Mas, yang tahu? 4 kan? Syafi'iyah, Hanbaliyah, terus Malikiyah dan Hanafiyah. Coba kalau negara nanti, ya, negara mengambil salah satu madhab
Nah, kami juga tidak akan menyetujui kalau kami tidak menyetujui negara mengambil madhab tertentu, karena ini wilayah ijtihad. Nah, gitu loh. Jadi bukan tidak ikut ulil amri, tapi kami berbeda karena ini soal metode. Kan ada teori mengambil kesimpulan itu tidak boleh parsial, kan gitu. Kita belajar. Kalau toh kita mau generalisasi, itu unsur-unsur induktif itu harus sekuat mungkin. Tapi jangan karena satu unsur induktif lalu melegitimasi yang berbeda itu tidak ikut ulil amri. Nah, saya ajak begitu saja kira-kira. Nah, kalau tidak mau, sudahlah. Bahwa kami pun tidak inginnya sih begitu. Pemerintah itu tidak masuk pada wilayah ijtihad, lalu tetapkan saja hari libur. Nah, itu. Silakan mau yang beridul fitri 21 atau 22, semuanya difasilitasi. Wah, itu elok banget. Nanti lebih repot lagi itu kalau misalkan ditambah pemerintah nanti menganut madhabnya lebih lagi soal kunut dan tidak kunut. Nah, itu lebih parah lagi kan? Pas bagian madhabnya yang kunut, nanti yang tidak kunut dianggap tidak ikut ulil amri. Atau sebaliknya, bagi yang aliran tidak kunut itu dianggap anti ulil amri. Kami menghindari itu karena sejarah Islam pernah seperti itu. Yang disebut mihnah. Mihnah itu sebuah rejim pemerintahan mengambil satu madhab dan kemudian mendiskriminasi madhab yang lain, bahkan dengan cara kekerasan. Bahkan ada yang dipenjara. Nah, begitu. Kan kita tidak ingin itu. Maka itulah yang kami sebut. Kiai Mas Duki, terakhir kalau kita mau mengevaluasi supaya setiap tahun tidak muncul seperti ini lagi, tidak ada kegaduhan karena perbedaan pola seperti ini, apa yang harus dievaluasi Pak Kiai Mas Duki? Ya, orang lain, ya ini ada semacam joke ya, orang lain sudah ke bulan, kita masih bicara tanggal bulan, ini kan ya lucu. Tidak sepantasnya, dan mungkin kita merasa malu lah kalau masih berbicara ini. Ini sudah selesai sudah, mestinya sudah selesai. Satu Syawal 1444 Hijriah atau Lebaran tahun ini berpotensi mengalami perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Muhammadiyah telah memutuskan lebih dulu 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023 berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal. Sementara Lebaran versi pemerintah masih menunggu hasil pengamatan hilal pada Kamis 20 April 2023 dan berpotensi jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan astronomi bahwa posisi hilal pada saat pelaksanaan Rukyatul Hilal berada pada 1 hingga 2 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi di bawah 3 derajat. Angka itu masih jauh di bawah kriteria baru Mabims, yakni ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan adanya potensi perbedaan ini, bolehkah umat Islam tidak berpuasa pada Jumat, meski baru mengikuti Lebaran atau Salat Id pada Sabtunya? Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Syed mengatakan, umat Islam yang Lebaran atau Salat Id pada Jumat tidak boleh berpuasa. Hal ini disebabkan karena Hari Raya Idul Fitri termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa. Bagi umat Islam yang Lebaran pada Sabtu, juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada hari Jumat.
Kendati demikian, ia menambahkan, umat Islam yang lebaran pada Sabtu 22 April 2023 juga diizinkan untuk berpuasa sesuai keyakinannya. Menurutnya, baik lebaran pada hari yang berbeda, keduanya merupakan hasil ijtihad masing-masing. Meski berpotensi berbeda, Syihad berharap agar umat Islam merayakan Idul Fitri dengan saling menghargai dan menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para netizen pemirsa yang kami hormati dan muliakan. Kali ini kita dari channel Ilmu Kita akan membahas mengenai penetapan 1 Syawal, yang mana pada saat ini kita berada di bulan Rajab dan insya Allah bulan depan kita sudah masuk bulan Ramadan, habis itu kita masuk Syawal. Apakah pada tahun depan ini juga akan terulang kembali adanya sebuah perbedaan penetapan 1 Syawal di kalangan Muhammadiyah, pemerintah dan Nahdlatul Ulama? Saya rasa akan terulang kembali kalaulah memang kedua kelompok ini tidak mau bertemu atau melakukan musyawarah. Di mana titik masalahnya sebenarnya? Seperti yang di video di depan tadi, pada tahun 2023 Menteri Agama menetapkan 1 Syawal itu pada tanggal 22 April. Ya, karena dia pada tanggal 20 April melakukan penglihatan hilal tidak terlihat katanya. Jadi ditetapkanlah tanggal 22 April lah 1 Syawal jatuh. Sementara dari Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal itu tanggal 21 April tahun 2023. Bayangkan saudara-saudara, terlihat berbeda ini sebenarnya ya, 21 April dan 22 April. Persoalannya bukan itu, saudara-saudara. Padahal mereka sama, ya, sebenarnya sama menetapkan ini. 1 Syawal itu tidak ada yang salah menetapkannya pada tanggal 21 April. Persoalannya bukan di situ. Pada jam berapa dimulainya 1 Syawal itu tanggal 21 April itu yang tidak ada. Kita ingat ya, saudara-saudara ya. 1 hari itu 24 jam. Ya, 24 jam. Dan perlu kita ingat bahwa sampai hari ini umat Islam ya yang diwakili oleh 2 lembaga organisasi besar, NU dan Muhammadiyah, ini tidak pernah menetapkan kapan jam berapa terjadinya pergeseran waktu pada tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi sudah selesai, saudara-saudara. Tahun Masehi mereka sudah sepakat menetapi perubahan waktu itu pada malam hari sekitar pukul 12.00 atau pukul 00. Ingat itu, saudara-saudara. Karena mereka tahun Masehi. Umat Islam belum ada. Karena semua merasa pintar, masa pengurus organisasi merasa profesor, merasa doktor, tapi dengan ego dan kebodohannya masing-masing. Sampai hari ini ada yang mengatakan pergantian hari pada bulan Hijriah ini adalah pada sore hari. Ini kacau balau. Kita nggak tahu, ini masing-masing aja. Nah, kalau kita ambil secara logika, tahun Masehi itu berpedoman kepada peredaran matahari. Sementara kalau tahun Hijriah berpedoman kepada bulan. Ini sebenarnya tahun Hijriah ini nggak ada yang salah, saudara-saudara. Ini amat sempurna. Ya, tanda-tanda alam yang menghitung waktu itu hanya bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai bulan ke-30. Hebat ini, luar biasa ini. Ini Islam luar biasa. Tapi sayangnya umatnya yang keblinger. Sejak kapan nanti masuknya 1 Syawal itu tidak pernah disepakati. Ya pokoknya kami tanggal 21 April 1 Syawal. Jam berapa? Nggak tahu. Sehingga Muhammadiyah sholatnya jam 8 pagi. Sementara pemerintah nggak mau kalah, kami belum melihat hilal. Besok tanggal 22, setelah kami lihat nanti sore jam 4, jam 5, baru besok kami tentukan sholatnya.
tanggal 22. Kan keblinger saudara-saudara. Padahal terjadinya pergeseran waktu itu tanggal 21 April itu pas jam 12 siang. Begitu tergelincir matahari masuk ke waktu jam 1, dia sudah masuk 1 Syawal dan berakhirlah Ramadan. Tapi mau dia mendahulukan sholat jam 8, berarti itu belum masuk 1 Syawal. Walaupun itu berada pada tanggal 1 Syawal atau tanggal 21 April. Nah, pemerintah yang paling kacau lagi. Sudah masuk 1 Syawal tapi tidak mengumumkan, tunggu melihat bulan dulu. Nanti jam 4, jam 5 terlihatlah hilal. Malamnya baru diumumkan. Takbirlah di situ, besok baru sholat Idul Fitri. Jadi kan kacau balau kalau memang ini yang terjadi. Sudah berpuluh-puluh tahun saudara-saudara. Umat Islam ini sudah udah pasrah aja lah. Pidatonya manis sekali. Jangan ini nggak ada masalah, ini toleransi. Toleransi apa? Ingat, ketika masuk bulan Ramadan dilarang membuka jualan, saling menghormati berpuasa. Tapi ketika pada tanggal 21 April separuh umat kita ini sudah makan minum, sudah berhari raya, sebagian lagi masih berpuasa. Apakah ini menghormati? Ini tidak, ini hanya kata-kata. Ini hanya kebodohan, ini hanya keegoisan. Jadi kita tidak pernah melihat akar masalahnya. Oh, satu sana menghisap, nggak ada masalah, menghitung, nggak ada masalah. Dia hitung tanggal 21 April, habis, nggak ada masalah. Oh, dia melihat, nggak ada masalah. Tanggal 21 April juga terlihat, cuman jam berapa. Sebenarnya 1 Syawal itu jatuhnya pada tanggal 21 April. Persoalannya, pergeserannya jam 12. Jadi ketika Muhammadiyah menetapkan 21 April 1 Syawal nggak salah. Cuman yang salah sholatnya pagi jam 8, belum masuk 1 Syawal. Sementara pemerintah ya jam 12 itu sudah masuk 1 Syawal. Ya nanti dilihatnya sore jam 4 baru matahari dapat bulan hilal ya, hilal bulan pertama. Nanti malam udah diumumkan. Tapi dari jam 12 ke jam 5 jam 6 itu dianggapnya belum 1 Syawal. Kan keblinger ini ya saudara-saudara sekalian ya, kawan-kawan umat Islam sekalian. Inilah yang terjadi. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus cerdas, harus banyak belajar, karena Islam menuntut umatnya harus banyak belajar dan cerdas. Nggak perlu kita profesor, doktor, hantu belau. Yang penting kita cerdas. Jadi inilah kaji kita. Mungkin kalau kurang paham nanti silakan di komen. Kalau keberatan silakan. Ya, tapi ini kajian kita, mau sependapat nggak sependapat itu nomor 2. Yang penting kita memberikan masukan. Dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Demi kemajuan channel kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.